Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, semoga kalian semua dan kita semua sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang qada dan qadar, atau yang biasa kita sebut qadar. Tolong diperhatikan, kita akan belajar dengan 8 slide. Qada qadar itu yaitu memahami kehendak Allah. Qada dan qadar adalah dua konsep fundamental dalam Islam. Memahami keduanya penting untuk menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan keyakinan. Oke, jadi anak sekalian, jika kita ingin hidup tenang, maka kita harus betul-betul memahami konsep qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa tenang. Kemudian berikutnya, definisi qada itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengenai segala sesuatu yang terjadi di alam semesta termasuk nasib manusia. Qadar itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan segala sesuatu dengan kehendaknya. Coba perhatikan bedanya. Qada ketetapan Allah, qadar itu eksekusinya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan ketetapan itu. Eksekusinya. Qada dulu di azali, kemudian hari ini ketika kita sakit itu qadarnya Allah. Ketika kita mendapatkan rezeki yang sudah ditentukan qadanya dahulu, maka qadarnya kini eksekusinya ketika kita mendapatkan rezeki, maka itulah qadarnya. Kemudian berikutnya hubungan antara qada dan qadar supaya kita betul-betul paham. Jadi dia saling berkaitan erat. Qada dan qadar saling berkaitan erat. Qada itu adalah hasil dari qadar, yaitu ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak azali dulu. Supaya kita paham. Jadi qadar, kehendak dan kekuasaan Allah. Qada itu ketetapan dan hasil dari qadar. Kemudian berikutnya, peran qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Apa fungsinya kita belajar qada dan qadar itu? Perhatikan. Menerima dengan lapang dada segala takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kita semakin giat berusaha, kemudian kita akan bersyukur dan kita akan bersabar. Perhatikan slide berikutnya. Pentingnya memahami konsep qada dan qadar. Kita baca bersama, perhatikan. Oke, nanti kita diskusikan. Kemudian juga ya, perhatikan. Oke. Kemudian kesimpulan dan refleksi, qada dan qadar merupakan konsep yang mendalam dan penuh dengan hikmah. Nah, ini kemudian kita berdoa memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah, belajar, ikhlas kita selalu pelajar, ini selaku pelajar yang beriman kepada qada dan qadar, dan ada ikhlas, ada ketenangan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.